Selamat malam Timnas Lovers. Selamat bertemu kembali di channel Analisa Timnas dalam acara Berita Timnas dalam Sepekan. Kita mulai dari kritisi Shin Tae-yong usai Piala Dunia U17. Shin Tae-yong terpantau hadir saat laga final Piala Dunia U17 2023 antara Jerman versus Prancis di Stadion Manahan. Setelah pertandingan usai, Shin Tae-yong buka suara mengenai pembelajaran untuk pemainnya dari Piala Dunia U17 2023 tersebut. Jujur, bukan saya yang seharusnya menonton laga-laga ini, tetapi mereka yang bermain di lapangan secara langsung, kata Shin Tae-yong memulai perbincangan. Namun, pemain-pemain Indonesia saat ini memang tidak begitu banyak menonton laga-laga luar negeri, jadi sangat disayangkan, lanjut beliau. Menurut Shin Tae-yong, kedua tim memiliki pemahaman taktik yang bagus. Hal ini membuatnya sadar jika sepak bola modern saat ini juga sudah dimainkan oleh para pemain usia dini. Pada laga final tadi, para pemain dapat menerapkan taktik dengan baik. Taktiknya bagus, pemain juga bagus mengikuti instruksi pelatih, tambahnya. Di akhir pembicaraan, tak lupa Shin Tae-yong mengingatkan semua insan persepak bolaan nasional. Dari Piala Dunia U17 2023 ini, saya berharap para pemain bisa menonton laga-laga di luar negeri, begitupun para pelatih. Kita di Indonesia harus bisa mengikuti perubahan sepak bola modern ini, pungkasnya. Well, bagaimana para pemain dan pelatih di dalam negeri? Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang berharga ya. Coach Bima Sakti menilai pencapaian Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023 lalu sudah luar biasa, meskipun gugur di fase grup. Penilaian ini beliau sandarkan pada dua hal, yaitu Timnas U17 sebagai debutan Piala Dunia serta 2 poin yang dipetik hasil dari 2 kali imbang. Dengan hasil 2 poin, saya pikir ini prestasi yang luar biasa, kerja keras pemain semuanya, ucap Bima Sakti. Kedepannya pasti ada evaluasi. Semoga sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi, pungkas beliau. Semoga saja timnas kelompok umur dapat belajar seperti petuah Shin Tae-yong pada berita sebelumnya. Masih bertemakan Piala Dunia kelompok umur, di mana PSSI berkeinginan untuk mengajukan kembali sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20. Berkat kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17, kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2025 dan Piala Dunia U17 2025 hingga 2029 terbuka lebar. Dan bismillah kita akan mencoba untuk mencalonkan diri bersama Singapura, ujar Erick Thohir pada Rabu 6 Desember 2023. Hal senada pun dikemukakan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dipaparkan juga bahwa Singapura akan menjadi partner Indonesia dalam bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20 2025 tersebut. Jadi, kemarin saat final U17, antara PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Singapura sudah melakukan perjanjian kerjasama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U20 dan U17, kata Menpora Dito saat ditemui di gedung DPR RI Rabu 6 Desember 2023. Mari kita tunggu kelanjutannya. Yang jelas, ini adalah suatu kehormatan jika FIFA memberikan kepercayaan lagi bagi Indonesia untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia kelompok umur. Informasi berikut merupakan top headline untuk minggu ini, yaitu resminya Justin Hapner menjadi WNI. Ya, akhirnya Justin Hapner, bek Wolverhampton Wanderers U21 yang masih berusia 20 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. Saya ingin segera membela timnas Indonesia dan mendapatkan banyak hal bersama mereka, ungkap Justin seusai acara pengambilan sumpah selesai.
Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, Hapner pun berpeluang besar akan membela timnas Indonesia di berbagai ajang kejuaraan seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Namun hal ini dengan catatan, perpindahan administrasi dari KNVB ke PSSI dapat secepatnya diselesaikan. Garis keturunan Justin adalah dari kakek dan neneknya yang asli Indonesia. Ayah Justin lahir dan besar Jakarta, sedangkan sang ibu adalah keturunan Belanda. Sebenarnya apa yang menjadi alasan Justin untuk menjadi WNI? Ketika ditanya oleh awak media, Justin menjelaskan bahwa alasannya adalah karena supporter dan generasi pesepak bola di Indonesia. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya berpikir kita punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, jelasnya. Masuknya Justin Hapner ke timnas juga tak luput dari pengamatan Muhammad Kusnaini atau lebih akrab disapa Bungkus. Pengamatan bola nasional itu menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan mempunyai banyak opsi di lini pertahanan. Jajaran pemain berkualitas di lini belakang itu penting untuk modal bersaing di Piala Asia nanti. Kita sudah melihat bagaimana level tim-tim elit di Asia kini terus meningkat, ujarnya. Masuknya Justin akan memberi lebih banyak pilihan buat Shin Tae-yong. Ini membuat kualitas lini belakang timnas Indonesia kini jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, lanjut beliau. Semoga saja timnas dapat membuktikan diri sebagai salah satu macan Asia di Piala Asia mendatang. Naturalisasi Justin Hapner pun tak luput dari komentar pengamat bola nasional, Binder Singh. Pemain-pemain ini ada untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Agar timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, ucap Binder Singh lewat kanal YouTube Bola Bung Binder. Beliau mengakui bahwa saat ini kualitas pemain lokal masih belum sesuai harapan. Faktanya para pemain lokal yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita belum mumpuni untuk bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia, lanjut Binder Singh. Namun demikian, naturalisasi pemain bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Binder Singh mengingatkan bahwa pembinaan pemain, terutama pemain muda, harus dilakukan untuk mencari pemain-pemain berkualitas di masa depan. Masih berkaitan dengan naturalisasi Justin Hapner, yaitu kekhawatiran timnas Lovers akan karir Justin di Liga Primer Inggris. Seperti yang kita ketahui, Liga Inggris hanya mengizinkan pemain-pemain dari luar Eropa di mana peringkat negaranya di peringkat 50 FIFA ke atas untuk dapat bergabung dengan tim Liga Premier. Regulasi ini jelas merugikan pemain-pemain dengan peringkat negaranya di bawah 50 FIFA, seperti Indonesia yang pada saat ini berada pada peringkat 146. Namun jangan khawatir, kasus Justin ini serupa dengan kasus Elkan Bagot beberapa waktu lalu. Di Liga Inggris dikenal istilah pemain homegrown, yaitu pemain yang lepas dari kebangsaan maupun usianya. Dia jebolan klub yang berafiliasi dengan FA Inggris dan FA Wales untuk jangka waktu setidaknya 3 musim penuh atau 36 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-21. Kalau dirunut, Justin bergabung dengan Wolverhampton U18 pada Januari 2020 lalu. Dia pun mendapatkan promosi ke Wolverhampton U21 dan tengah dipersiapkan untuk debut di tim senior. Jadi di akhir tahun ini, Justin tidak punya halangan apapun untuk berkarir di Liga Inggris. Mudah-mudahan Justin secepatnya bisa menembus tim senior Wolverhampton. Jika Justin Hapner telah resmi menjadi WNI, bagaimana kabar dari proses naturalisasi Jai Itzes dan Nathan Chuaon? Sidang paripurna DPR telah menyetujui permohonan naturalisasi Jai Itzes dan Chuaon pada Selasa, 5 Desember 2023. Maka proses selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden terkait permohonan proses naturalisasi tersebut. Pada saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja di NTT. Kemungkinan besar, kepres baru akan diproses setelah Presiden kembali ke Jakarta.
Kepres semoga bisa cepat, Bapak Presiden sedang kunjungan kerja di NTT. Ini lagi kami komunikasikan agar bisa sesuai waktu, terang Menpora, Dito Aryo Tejo. Mudah-mudahan secepatnya selesai ya Pak, supaya mereka bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023. Kita beralih ke informasi tentang 3 pemain timnas di luar negeri yang kontraknya akan berakhir di tahun ini. Yang pertama adalah Shane Patinama yang bermain untuk Viking FK. Seperti diketahui, Shane Patinama adalah pemain tak tergantikan. Dia hanya absen 2 kali dari 30 pertandingan yang dimainkan Viking FK. Saya menjalani musim yang bagus. Kontrak saya akan habis dan saya ingin memanfaatkannya dan mencari tantangan baru. Ada banyak hal yang terjadi, kata Patinama. Kabar yang berhembus, Patinama akan melanjutkan karir ke klub kasta teratas di Liga Belanda. Yang kedua adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi bermain reguler di klubnya saat ini, yaitu Jeonnam Dragons. Ia membawa klub tersebut finish di posisi ke-7 di K2 League 2023. Kontrak Asnawi akan segera berakhir pada Desember 2023 ini. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari Jeonnam Dragons. Malah ada rumor yang menyebut Asnawi bakal pulang ke tanah air membela Persib Bandung. Yang ketiga, ada Pratama Arhan. Berbeda dengan Shane Patinama serta Asnawi, nasib Arhan tidak seberuntung mereka. Ia mengalami kesulitan mendapat tempat di skuad utama Tokyo Verdy, padahal Arhan sudah bergabung sejak 2022. Total ia hanya main sebanyak 2 pertandingan. Kontrak Arhan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Arhan sangat luar biasa, anak kerja keras, ada potensi, tidak punya jam terbang tapi secara usia dia masih muda, masih punya waktu untuk berkembang, pasti ada tawaran, ungkap sang agen Dusan Bogdanovic. Dia juga selalu punya mimpi dan selalu tidak pernah keluar dari target utama dia yaitu sukses di luar negeri dan membantu timnas Indonesia di masa yang akan datang, ujarnya. Namun sang agen masih enggan memberi bocoran. Ia hanya memastikan bahwa Pratama Arhan bakal tetap main di luar negeri. Mungkin, sebaiknya dicantumin minimal menit bermain di klausal kontraknya Mr. Berita selanjutnya terkait dengan lawan tanding timnas pada TC di Turki. Selama TC di Turki, 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, timnas dijadwalkan untuk menggelar 2 laga uji coba. Sebelumnya ramai dibicarakan bahwa Iran akan menjadi lawan tanding timnas. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji memastikan laga uji coba timnas adalah Libya sebanyak 2 kali. Sudah dapat, lawannya Libya, bertanding 2 kali. Detailnya nanti kami beritahukan, jelas beliau. Bukan hanya dari Ketua BTN, media Libya bernama Al-Wasat membenarkan tersebut. Timnas Libya akan berangkat ke Turki untuk beruji coba lawan anak asuh Shin Tae-yong. Akhir Desember ini, Timnas Libya akan bertolak ke Turki untuk menggelar 2 laga persahabatan melawan Timnas Indonesia, tulis Al-Wasat pada Kamis 7 Desember 2023. Akhirnya terjawab teka-teki lawan uji coba Timnas selama TC di Turki. Update terbaru dari jadwal uji coba Timnas. Selain jadwal uji coba Timnas melawan Libya, Ketua BTN Sumarji memberikan kabar terbaru uji coba melawan Timnas Iran yang sebelumnya dikabarkan tidak jadi. Uji coba Timnas Indonesia melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Timnas pun akan kembali uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari di Qatar, jelas beliau Jumat 8 Desember 2023. Dengan demikian, Timnas total akan beruji coba sebanyak 3 kali, 2 pertandingan melawan Libya di Turki, serta 1 pertandingan melawan Iran di Qatar. Beralih ke Coach Justin. Pada channel YouTube Hasanis Corner, Coach Justin mendesak agar kontrak Shin Tae-yong diperpanjang,
walaupun pada perjalanannya ada pasang ada surut. Wajib dipertahankan, tegas Justin. Apa yang menjadi alasan Coach Justin meminta hal tersebut kepada PSSI? Tidak mudah memegang tim seperti Indonesia, di mana kualitasnya di level Asia Tenggara saja pas-pasan. Kalau sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita, dia juga happy tinggal di Indonesia, sudah membuktikan membangun fondasi yang luar biasa. Ini harus diteruskan, imbuhnya. Salah satu hal sangat penting yang dilakukan Shin Tae-yong adalah memotong generasi. Jadi, pemain tim U19, U20, U21 jadi pemain timnas utama. Ada naik turunnya karena ini adalah sebuah proses, terang Justin. Ada yang bilang, Indra Safri juara SEA Games terakhir, mereka lupa 9 pemain ini pernah main di timnas senior. Jadi, mereka punya pengalaman. Ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh federasi atau pelatih sebelumnya, tandas mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu. Bagaimana timnas lovers? Setujukah dengan pernyataan Coach Justi? Demikianlah berita-berita tentang timnas Indonesia yang kami rangkum dalam sepekan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi semua timnas lovers. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment di channel Analisa Timnas agar tak ketinggalan berita tentang timnas. Selamat malam, selamat berakhir pekan.